Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, baik yang melalui radio di 1476 AM ataupun yang melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga para pemirsa melalui channel YouTube di akun Radio Roja Bandung, juga yang melalui Facebook di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Sebab-sebab Naik dan Turunnya Iman yang disusun oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Ibu-ibu perlu diberitahukan pengajian sudah dimulai dan seluruh obrolan harus dihentikan. Malu sama bapak-bapak yang sudah rapi, sudah diem. Materi kita baru sampai pada poin kedua dari sebab-sebab bertambahnya iman. Sebab pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini ada 5 poin penjelasan. Pertama, membaca dan mempelajari Quran. Kedua, mengenal asma dan sifat Allah. Ketiga, mempelajari sirah Nabi SAW. Keempat, memperhatikan, mengamati indahnya ajaran Islam. Dan kelima, membaca sirah generasi salafus soleh. Itu yang pertama ya, yang menyangkut ilmu yang bermanfaat. Penyebab kedua bertambahnya imanlah memperhatikan ayat-ayat Allah yang kauniyah. Dan itu sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kita teruskan ke sebab yang ketiga. As-sababu tsalits, sebab yang ketiga bertambahnya iman adalah al-ijtihad fil a'mali sholihah. Bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal soleh. Maknanya adalah seorang muslim kita harus bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal soleh yang dilakukan secara ikhlas hanya untuk meraih wajah Allah Azza wa Jalla, memperbanyak amal soleh tersebut dan mendawamkannya. Mendawamkan artinya melakukannya secara kontinu, secara rutin.
Yang dimaksud dengan amal soleh adalah seluruh amalan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, baik aspek lahirnya ataupun aspek batinnya. Jadi benar tidaknya suatu amalan di dalam agama diukurnya bukan dengan otak, logika, perasaan, kebiasaan atau tradisi, tapi benar tidaknya suatu amalan diukurnya oleh Quran dan Sunnah. Kadang menurut tradisi baik, bagus, tapi menurut syariat buruk, maka itu bukan amal soleh. Kadang secara logika itu dianggap baik, tapi secara syar'i itu buruk, maka itu bukan amal soleh. Ada gitu yang secara logika baik, bahkan realitanya bagus, tapi secara syar'i buruk. Ada. Contohnya adalah seluruh kebid'ahan. Secara logika baik bagus, secara realita kenyataan baik bagus, tapi secara syar'i buruk. Contoh, menambah jumlah rakaat salat. Subuh harusnya 2, kita tambah 3. Rakaat ketiga isinya baik apa buruk? Baik. Rakaat ketiga apa isinya? Bacaan Fatihah, bacaan surat, ruku, sujud, dan bacaan-bacaan di dalamnya. Ada yang buruk enggak? Enggak ada yang buruk, semuanya baik. Realitanya baik, kenyataannya bagus. Secara logika, apa salahnya nambah 1 rakaat lagi? Kan gitu ya. Tapi secara syar'i itu buruk karena menambah aturan syariat Allah Azza wa Jalla untuk kita. Jadi baik buruknya sebuah amalan dilihat dari sesuai enggak dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Kalau sesuai, itulah amal soleh. Kalau enggak sesuai, itulah amal salah, amal maksiat. Lahirnya juga batinnya. Tidak hanya lahirnya, batinnya juga harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Al-Quran Sunnah menyatakan batinnya harus ikhlas, batinnya harus khusyuk, batinnya harus ada tawakal, khauf, roja, mahabbah, muraqabah. Itu aspek batinnya. Kalau batinnya enggak sesuai dengan Quran Sunnah, amal lahirnya bagus tapi batinnya salah, dihitung maksiat, amal salah bukan amal soleh. Contoh sholat, lahiriahnya bagus sesuai dengan contoh Nabi SAW, tapi niatnya ria, terus ngelamun malaweng dina sholatna, amal salah. Oleh Allah bukan dipahalai, tapi dipahalui, dipalu gitulah, diazab. Fawailul lil musallin, wail bagi orang yang sholat. Lahiriahnya bagus orang itu sholatnya, tapi batinnya sahun dan ria, maka diancam dengan azab. Berarti sholat yang sahun dan ria adalah amal salah dan bukan amal soleh. Walaupun lahiriahnya bagus, tapi batiniahnya buruk, amal salah. Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan Quran Sunnah, baik lahirnya maupun batinnya. Lakukan sebanyak mungkin amal soleh secara dawam, secara kontinu. Maka semua amalan yang dilakukan oleh seorang muslim, dari amalan-amalan yang disyariatkan, dia ikhlas dalam mengamalkan amalan tersebut,
maka amalan itu akan menambah imannya. Karena iman akan bertambah dengan bertambahnya ketaatan dan dengan memperbanyak ibadah. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Al-imanu yazid wa yanqus, kata Umar. Iman itu bertambah dan berkurang. Ditanya, wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu? Apa sih penyebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman? Beliau menjawab, idza dzakarnallaha wa sabbahnahu fatilka ziyadatuhu. Bila kita bertasbih kepada Allah, ya. Idza dzakarnahu, apabila kita berzikir kepadanya dan bertasbih kepadanya, itu penyebab bertambahnya iman. Wa idza nasinahu wa idza ghafalnahu wa nasinahu, bila kita lalai dan lupa, maka itu penyebab berkurangnya iman. Zikir dan tasbih adalah amal soleh. Lalai dan lupa kepada Allah adalah amal salah, amal maksiat, maka itu mengurangi iman. Oleh karena itulah, maka semua amal yang dilakukan, maka itu menambah iman. Kemudian amal soleh, amal ibadah yang Allah syariatkan, amal soleh yang Allah tuntut untuk kita laksanakan, terbagi kepada 3 jenis amalan. Pertama, amalan hati. Kedua, amalan lisan. Dan ketiga, amal anggota badan. Amalan hati adalah amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan oleh hati, tidak bisa dilakukan oleh lisan atau oleh anggota badan, oleh tangan, oleh kaki, oleh yang lain-lain, enggak, hanya oleh hati. Contohnya apa? Contohnya ikhlas, contohnya mahabbah, contohnya tawakal, contohnya inabah, roja, khauf, khasyah, rahbah, ridha, sabar, dan yang lain-lainnya dari amalan-amalan hati. Nanti kan amalan hati ada majlis tersendiri ya, di mana di Al-Ukhwah cuma sayang sebulan sekali. Coba kalau Ramadan seminggu sekali adakan, lebih bagus. Adapun amalan lisan adalah amalan yang dilakukan hanya oleh lisan, tidak bisa oleh selain lisan. Tidak boleh, tidak bisa oleh hati, tidak bisa oleh anggota badan. Harus ada gerakan lisan. Contohnya apa? Contohnya membaca Al-Quran. Contohnya zikir. Baik takbir, tasbih, tahlil, istighfar, tahmid, salawat kepada Nabi SAW, amar ma'ruf nahi munkar, belajar dan mengajarkan ilmu, memberi nasihat, itu mah amalan lisan, nggak bisa oleh hati. Nggak bisa zikir hanya digerentaskeun dina hate hungkul. Digerenteskeun tuh artinya cuma disiratkan dalam hati, tapi bibir nggak bergerak, nggak bisa. Membaca Al-Quran gitu hungkul di hati, nggak boleh, itu bukan baca Quran. Zikir hanya dengan hati, padahal bisa lisan mengucapkan, nggak bisa. Harus dengan lisan. Termasuk bacaan-bacaan zikir di dalam sholat. Nggak boleh hanya mulut balem teh mingkem tertutup, terus bacaannya hanya di dalam hati. Nggak boleh. Karena apa? Karena bacaan sholat adalah amalan lisan.
harus ada gerakan lisan. Allah berfirman menegur Nabi SAW ketika malaikat Jibril membacakan surat wahyu yang diturunkan, bacaan belum selesai sudah diikuti. Nabi SAW sudah menggerakkan lisannya mengikuti bacaan itu. Karena memang bacaan itu harus ada gerakan lisan. Kesalahan beliau adalah terburu-buru. Bacaan belum dibacakan sampai selesai, beliau sudah menggerakkan lisan. Ditegur dalam surah Al-Qiyamah Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan dulu kamu gerakan lisanmu karena terburu-buru ingin menghafalkannya. Yang ditegur oleh Allah itu karena terburu-burunya. Gerak lisannya sudah keburu digerakkan mengikuti bacaan Jibril. Enggak boleh, nanti kalau udah selesai baru gerakan lisanmu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, tanggungan kami mengumpulkan hafalan itu dalam hatimu dan bacaannya. Ditanggung oleh Allah. Nabi akan menghafalkannya secara cepat. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami sudah selesai membacakannya, baru boleh kamu gerakan lisanmu untuk mengikuti bacaannya. Ini menunjukkan membaca Al-Quran harus ada gerakan lisan. Karena itu amalan lisan. Hanya hati harus menghayati, mengikuti. Lebih baik bukan berarti bagus. Lebih baik lisan digerakkan ketika zikir walaupun hati malaweng daripada hati fokus tapi tidak ada gerakan lisan. Yang terbaik adalah ya lisan digerakkan, ya hati menghayati, itu terbaik. Tapi zikir, bacaan Al-Quran adalah amalan lisan. Tidak bisa diganti dengan anggota badan. Tidak bisa juga hanya diwakili oleh hati. Harus ada gerakan lisan. Adapun contoh amal anggota badan adalah amal yang tidak bisa diwakili oleh lisan, tidak bisa diwakili oleh hati, harus oleh anggota badan. Contoh berwudu, contoh melangkahkan kaki ke masjid, sholat, infak, sedekah, haji, umroh, saum. Itu mah harus oleh anggota badan. Nggak bisa umpama lisan, saya sekarang mau sholat, tapi sambil berbaring badannya. Saya sekarang lagi ruku, tapi badannya ngadapang gitunya. Nggak bisa. Hati saya sekarang niat sedang ruku dalam hati. Lisannya mengatakan saya sedang ruku, tapi badannya ngagoler. Nggak bisa. Ruku, sujud, ya, sholat, saum, gitunya. Kemudian haji, kemudian wudu, terus melangkahkan kaki ke masjid. Itu anggota badan. Tidak bisa diwakili oleh lisan dan hati semata-mata. Saya sekarang, hati di dalam hati niat saum. Lisan mengatakan saya sekarang sedang saum bari ngolomoh permen. Anggota badannya tidak saum, hanya hati dan lisan. Nggak bisa. Ya. Jadi amalan anggota badan adalah amalan yang hanya dilakukan oleh anggota badan. Tidak bisa diwakili oleh lisan ataupun oleh hati. Inilah 3 jenis
amalan lisan, amalan hati, dan amalan anggota perbuatan, seluruh amalan itu termasuk bagian dari aplikasi iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adanaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Sekiannya enggak dijelaskan. Hanya disebut bid'un wa sab'un. Bid'un adalah bilangan dari 3 sampai 9. Bid'un wa sab'un bisa 73, bisa 74, 75 sampai 79. Iman itu ada 70 sekian cabang. Cabang yang tertinggi adalah qaulul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ini amalan lisan. Dan terendah adalah membuang gangguan, membuang adza. Adza itu gangguan dari jalan. Baik gangguan itu yang membahayakan, seperti umpamanya ada beling, ada cucuk, non cucuk teh duri, ada batu-batu kerikil-kerikil yang tajam gitu ya, itu membahayakan. Atau yang mengganggu walaupun tidak membahayakan, seperti ada kotoran di pinggir jalan, ketika orang lewat semua nahan nafas, atau yang sejenis itu dibuang. Itu amalan anggota badan, cabang dari iman, cabang terendah dari iman. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Cabang terendah adalah membuang gangguan dari jalan. Dan membuang gangguan adalah amalan anggota badan. Enggak bisa dengan lisan, saya buang tuh kotoran-kotoran, bari cicing. Nah itu mau ngalengit meureun. Emangnya tukang sihir hilang, langsung hilang. Kalau toh benar ada, musyrik dia karena dengan sihirnya. Sihir pasti dibantu oleh setan laknatullahi alaihi. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan haya, rasa malu, salah satu cabang dari keimanan. Dan rasa malu adalah amalan hati. Jadi 3 jenis amalan, amalan lisan, amalan anggota badan, termasuk amalan hati, 3-tiganya cabang dari keimanan. Oleh karena itulah, maka memperbanyak amalan-amalan tadi, baik amalan lisan seperti baca Quran, zikir, memberi nasihat, amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lainnya, ataupun amalan anggota badan seperti salat, saum, ataupun amalan hati seperti ikhlas, tawakal dan yang sejenisnya, semua itu bila diperbanyak, memperbanyak dan memperkuat kualitas iman. Karena itu cabang dari keimanan. Sekarang kita bahas satu demi satu 3 jenis amalan ini. Karena penting. Kita mulai dengan amalan hati. Berkata muallif hafizahullahu ta'ala. Muallif itu bukan nama orang. Apa arti muallif? Pengarang. Siapa pengarang buku itu? Muallif. Salah. Siapa pengarangnya? Syekh Abdul Razak hafizahullah. Beliau berkata, amma a'malul qalb fahiya fil haqiqati asluddin wa ra'sul umur wa ahammul matalib bal innal a'mal adh-dhahirah la tuqbalu in khallat minal a'malil qalbiyah li'annal a'mal kullaha yushtaratu fi qabuliha al-ikhlasu biha lillah wal ikhlas amalun qalbiyun walihadha kanatil a'malul qalbiyah wajibatan ala kulli ahad la yakunu tarkuha mahmudan fi halin minal ahwal
wan nasu fil qiyam biha ala 3 darajat kama hum fi a'malil badan ala 3 darajat minhum adh-dhalimu li nafsihi wa minhum al-muqtasid wa minhum as-sabiqul bil khairat. Adapun amalan hati, maka pada hakikatnya amalan hati merupakan pokok dari agama ini. Pokok pangkal dari semua urusan. Tuntutan kewajiban yang paling penting. Kenapa? Ya, karena amalan zahir tidak diterima bila kosong dari amalan batin. Amalan zahir bila kosong dari amalan hati ini tidak akan diterima. Karena amal seluruhnya disyaratkan untuk ikhlas karena Allah bila ingin diterima. Kalau enggak ikhlas enggak diterima. Sedangkan ikhlas adalah amalan hati. Oleh karena itu amalan-amalan hati adalah kewajiban setiap orang. Tidak terpuji pelakunya bila kosong dari amalan hati dalam keadaan bagaimanapun. Kita sudah jelaskan, ditolaknya orang yang amalan hebat tapi kosong dari ikhlas. Kalau kosong dari ikhlas berarti diisi oleh apa? Riya. Bukan hanya ditolak, malah diazab. Karena hiji paribasa dina basa Sunda kumaha paribasana teh cape gawe teu kapake bari jeung diteke bikin bete. Jadi ruginya 4 kali, sudah capek ya teu kapake diteke bete. Kita juga sudah jelaskan orang yang rajin amalnya, tahajudnya tidak pernah lewat, ikhlas dan sesuai sunnah. Tapi dia mengabaikan salah satu di antara amalan hati yaitu muraqabah. Apa artinya muraqabah teh? Merasa diawasi setiap gerak-geriknya. Ini yang tidak dia punyai. Apa akibatnya? Di akhirat diperlihatkan pahala dari seluruh amal yang dilakukannya, tapi seketika itu juga pahala itu musnah, tak bersisa bagaikan debu yang ditiup angin kencang. Hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati mithla jabal tihama. Aku benar-benar mengetahui ada beberapa orang dari kalangan kaumku umat Islam. Nanti pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihama. Gunung yang lebih besar daripada gunung Uhud. Tapi pahala kebaikan itu seketika itu musnah, hilang seperti debu yang ditiup angin kencang. Dan itu secara psikis lebih menyiksa dia. Lebih kecewa, sudah yakin akan bahagia, enggak jadi bahagianya. Menderita. Sudah yakin akan selamat, malah celaka. Ada tuh sekelompok orang kayak begitu di akhirat nanti. Thauban yang meriwayatkan hadis ini, Thauban itu nama orang, sahabat. Dia penasaran, takut menjadi orang seperti itu. Makanya bertanya, ya, kata dia, sifhum lana ya Rasulullah, jallihim lana ya Rasulullah.
Terangkan sifat mereka kepada kami wahai Rasulullah. Jelaskan karakteristik mereka kepada kami hatta la nakuna ma'ahum wa nahnu la na'lam. Agar kami tidak termasuk golongan mereka tanpa kami sadari. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hum min jildatihum. Mereka hum min jildatikum, mereka itu dari golongan kalian umat Islam. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga mengambil bagian ibadah di malam hari seperti yang juga kalian lakukan. Rajin tuh tahajudnya. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka adalah orang-orang yang apabila mereka bersendirian, idza khalau teh berkholwat, menyendiri, ya, bimaharimillah, menyendiri, di dalamnya, di depannya ada kesempatan untuk melakukan apa yang Allah haramkan. Dan apa yang Allah haramkan rata-rata menyenangkan, menggiurkan. Intahakuha, orang itu melanggar larangan itu. Dilaksanakanlah perkara yang haram itu hanya karena merasa sendirian, tidak ada yang melihat. Tidak ada manusia yang mengetahui, aman. Dekul we dikeureuh eta pada malanu haram tetah. Orang ini tidak punya sifat apa? Muraqabah. Tidak merasa dirinya diawasi oleh Allah. Padahal Allah selalu mengawasi. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah manusia tahu bahwa Allah itu maha melihat? Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, ada selalu dua malaikat yang nempel dia terus, nempel manusia terus, ya. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut orang itu kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Catat tuh, selain diawasi, dicatat lagi. Ada filenya yang tidak bisa terhapus sampai hari kiamat kecuali kalau dia bertaubat dari hal itu. Jadi Allah mengawasi, malaikat mengawasi. Tapi dia merasa aman. Dia tidak sadar terhadap hal tersebut. Dia tidak punya sifat muraqabah. Dan muraqabah itu amalan hati. Maka orang itu mengalami apa yang dijelaskan dalam hadis tadi. Hapus amalnya itu. Allah berfirman wa qadimna min amalin wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami perlihatkan seluruh pahala dari amal-amal yang mereka lakukan waktu di dunia. Di akhiratnya kami perlihatkan, kami datangkan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Kami datangkan. Faja'alnahu haba'an manthura. Tapi pahala itu kami hilangkan, kami musnahkan seperti debu yang ditiup angin. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, orang itu kehilangan pahalanya di akhirat walaupun amalnya super banyak ketika di dunia, li'annahu faqada ahada syarti qabulil amal au kilahuma. Karena orang itu kehilangan syarat-syarat diterimanya amal. Salah satu di antara dua syarat diterimanya amal atau kehilangan dua-duanya. Immal ikhlas liwajhil karim, mungkin dia kehilangan ikhlas ketika mengamalkannya,
ikhlas untuk memperoleh wajah Allah yang mulia, itu tidak ada di dalam hatinya ketika beramal amalan tadi. Ria teh dalam rangka pupujian teh, dalam rangka untuk meraih keuntungan dunia teh. Mungkin itu yang hilang dari dirinya ketika beramal, atau wa immal mutaba'atu li syariatillah, atau yang hilang itu adalah unsur mutaba'ah terhadap syariat Allah. Mutaba'ah itu mengikuti syariat Allah dalam pelaksanaan dari amalan itu, ditambah, dikurang atau dirubah gitunya, hanya beranggapan itu baik menurut akal, menurut realita, menurut perasaan. Maknya umpamana bismillah wae bid'ah. Bismillah kan bagus. Ya bisa bid'ah kalau bismillah ditempatkan bukan pada tempatnya. Mau ngahejen bismillah heula enggak boleh. Terlarang mengucapkan asma Allah ketika ngahejen di WC. Bukan bismillah itu bagus? Iya bagus. Karena bagus jangan ditempatkan di tempat yang secara uruf kotor ya. Tidak layak. Masa baca Quran ketika sujud nggak boleh? Baca Quran kan bagus. Itu menurut akal kita, menurut perasaan. Tapi Nabi melarang. Inni nuhitu an aqra al-Quran fir ruku' was sujud. Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Quran ketika ruku dan sujud. Menurut logika apa salahnya? Sujud kan ibadah yang bagus, ruku ibadah yang bagus, baca Quran ibadah yang bagus, kenapa tidak boleh? Menurut logika kan gitunya. Menurut realita apa sih buruknya membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud? Tapi syariat melarang. Tidak boleh itu dilakukan, dan ketika itu kita langgar, kita berdosa karena melanggar apa yang dilarang. Itu pertama. Kedua, ini yang lebih parah nih. Seluruh amalan dihapus seperti yang tadi dijelaskan. Coba lihat Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini bukan unsur balapan. Orang balap sama Allah sama Rasulnya mau motoran, ulah di pihelaan. Bukan. Mendahului Allah dan Rasulnya artinya lebih mendahulukan otak kita, perasaan kita, logika kita daripada Quran dan Sunnah. Mendahului Allah artinya mengenyampingkan Quran, lebih mendahulukan otak kita. Mendahului Rasulnya artinya mengenyampingkan hadis, ditolaknya hadis hanya karena bertolak belakang dengan akal pikiran. Ayat itu tuh dilanggar. Ayat kedua dari surah Al-Hujurat menceritakan sanksi yang akan diterima oleh orang yang kayak begitu. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu tinggikan suaramu melebihi suara Rasul dalam berbicara. Makna meninggikan suara adalah makna hakiki dan majazi. Makna hakikinya, iya kalau kita ngomong di hadapan Nabi SAW, nggak boleh nadanya lebih tinggi dari nada suara Nabi SAW. Ini makna hakiki. Dan itu hanya berlaku bagi para sahabat yang sezaman dengan beliau ya. Nah, bagi kita makna itu nggak mungkin karena kita tidak sezaman dengan Nabi SAW. Tapi maknanya adalah makna yang tersirat, yaitu apa? Jangan mendahulukan akal, logika, perasaan kita daripada hadis Nabi SAW.
Apa akibatnya? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti batal amal-amal kebaikan kamu tanpa kamu sadari. Tuh. Pahala kebaikan kita dihapus tanpa kita sadari. Kalau apa? Kalau lebih mendahulukan logika, ro'yu, perasaan, intuisi kita daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Quran dan hadis dihakimi dengan akalnya. Hadis ini walaupun sahih gak masuk akal, ditolak. Bukan sebaliknya. Bukan akal yang harus mengikuti Quran Sunnah, tapi akal menghukumi hadis. Hadis yang gak masuk akal ditolak walaupun sahih. Ayat yang gak masuk akal ditakwil maknanya sehingga masuk logika dia walaupun jauh dari makna yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Batal tuh semua amalnya tuh. Diperlihatkan loh, dulu kamu ini waktu di dunia amalnya hebat, nih pahalanya. Tapi maaf, musnah. Karena apa? Karena dua. Pertama tidak ikhlas, yang kedua tidak mengikuti syariat. Lebih mendahulukan akal, logika, ro'yu, intuisi, perasaan, tradisi daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Agama ini wahyu. Sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Agama tidak didasarkan kepada otak, logika. Otak dan logika yang harus ikut Quran Sunnah, bukan menjadi hakim terhadap Quran Sunnah. Maka Allah menyatakan wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami perlihatkan semua pahala dari amal-amal yang mereka amalkan, ya. Tapi kami jadikan seluruh pahala itu ibarat debu yang ditiup angin. Jadi amalan hati itu terpenting dibanding amalan zahir. Amalan zahir penting, tapi amalan hati jauh lebih penting. Amalan zahir bisa tertolak walaupun bagus kalau amalan batinnya buruk. Ya. Manusia di dalam hal mengamalkan amalan lahir ataupun batin ada tiga tingkatan, 3 derajat. Coba nanti kita masuk tingkatan mana? Kita bisa mengklasifikasi diri. Masuk klasifikasi mana kita? Masuk golongan mana? Masuk tingkatan mana? Masuk kelas mana? Pertama, minhum adz-dzalimu linafsih, golongan orang yang zalim kepada diri sendiri. Kedua, al-muqtasid, orang yang sederhana, yang simpel. Dan yang ketiga, orang yang as-sabiqu bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. 3 golongan nih. Dan ini kaum muslimin. Dan ini didasarkan pada sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah." Kata Allah, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab. Maksud Alkitab di sini Al-Quran. Kepada hamba-hamba pilihan kami. Maksud hamba pilihan kami ini umat Islam. Umat Islam umat terbaik. Umat terpilih dibanding umat lain. Kami wariskan Al-Quran kepada umat Islam. Faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara umat Islam ada orang yang zalim kepada diri sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara umat Islam itu ada yang muqtasid. Muqtasid teh bahasa Sunda nama basajan. Saya yakin banyak yang enggak ngerti naon artina basajan. Sundana Sunda buhun ya mah. Sederhana, simpel, ala kadarnya gitu tak.
Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nih 3 golongan manusia, kaum muslimin terhadap Al-Quran. Ada yang zalim kepada diri sendiri, ada yang simple, ada yang sabiqun bil khairat. Oleh para ulama ini dijabarkan, ditafsirkan. Adapun orang yang zalim kepada diri sendiri adalah orang yang tidak mengamalkan Al-Quran itu. Orang yang tunggul dirurut, terus catang dirumpak. Apa bahasa Indonesianya? Membabi buta. Babi, tahu babi kan? Babi itu nggak bisa ngeliat kiri kanan, nyeruduk terus. Sudah nyeruduk terus, buta lagi. Apa yang ada di dalam, di depan, mau yang membahayakan, mau yang menyelamatkan, diseruduk terus. Bahasa Sunda membabi buta teh tunggul dirurut, catang dirumpak. Tidak ada kata-kata babi dalam bahasa Sundanya. Yang penting maknanya, ya. Orang itu mengabaikan perintah Quran, melanggar larangannya. Itu zalim kepada diri sendiri. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan yang seperti ini. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, yang simpel, basajan, sederhana, yaitu orang yang hanya melaksanakan kewajiban tapi meninggalkan yang sunnah, hanya meninggalkan yang haram tapi sering terjerumus ke dalam yang makruh. Ini muqtasid. Adapun yang sabiqun bil khairat adalah yang fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Yang haram ditinggalkan, yang makruh juga dijauhi. Kehidupan orang ini, aktivitas yang dilakukannya hanya berkisar kepada yang wajib ataupun yang sunnah, dan jarang kepada yang mubah. Ini yang sabiqun bil khairat. Yang kemudian nih di dalam surah Al-Waqi'ah yang menjelaskan 3 golongan manusia di akhirat, ini berkaitan dengan 3 jenis orang ini. Allah berfirman, wa kuntum azwajan thalatha, ya. Kalian nanti di akhirat akan terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang ketiga ini apa? Wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Pertama golongan kanan. Betapa bahagianya golongan kanan. Terus wa ashabus shimal. Ma ashabus shimal. Golongan kiri. Betapa menderitanya, ruginya, binasanya golongan kiri. Nah, terus golongan yang terbaik, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Jadi was-sabiquna as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang melaksanakan fardu kalaku, sunnah kalampah tadi. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, mereka orang-orang yang didekatkan, fi jannatin naim, berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Thullatun minal awwalin, ini berjumlah banyak di generasi awal. Di generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in banyak. Wa qalilum minal akhirin, tapi sedikit jumlahnya di generasi terakhir. Di kalangan kita mungkin ada yang masuk sabiqun bil khairat, tapi sedikit.
Entah kita masuk apa enggak tuh. Yang jelas yang sedikit itu para ulama, para solehin, para mujtahidin, para mujaddidin. Ya mungkin yang seperti itu tuh. Kita mah jauhnya boha. Gitu. Nah, tapi mudah-mudahan minimalnya kita washabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Jadi ashabul yamin ini yang muktasid ya tadi. Fi sidrim makhdud, mereka akan berada di dalam naungan daun bidara. Wa talhim mandud, dan pisang-pisang yang matang dan tersusun rapi. Di surga ada pisang, dan pisang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wa talhim mandud. Wa dhillim mamdud, dan naungan yuhlah pokoknya matak betah sejuk. Wa ma'im maskub, dan air yang melimpah tapi teu banjir. Airnya jangan dibayangkan air Citarum yang penuh limbah. Ini mah herang ngagencelang. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang melimpah, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, tidak pernah terputus dan tidak terhalang untuk memetiknya. Di dunia mah buah-buahan aya usumnanya satahun sakali, nggak bisa setiap saat. Kita senang durian paling 3 bulan, setelah 3 bulan habis, mana durian tidak ada. Dodolna mah aya. Dukuh cuma 2 bulan, mana dukuh Palembang, komring mana komring, disusul ke Palembangna darah rugul si tatangkalanana oge. Nggak ada. Tapi di sana di surga nggak ada musimnya, selalu ada, nggak pernah terputus. Wa furushim marfu'ah, dan furushim marfu'ah, kasur-kasur yang tebal, yang tinggi, yang serba empuk. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abakara. Ini mah lagi Ramadan, jangan dibahas. Terus di akhir dari ayat itu dikatakan thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Orang seperti banyak di generasi awal, banyak juga di generasi akhir. Nah minimal orang sigakia, minimalnya amin, maksimalnya sahanu terang. Walaupun kita di akhir zaman, tapi termasuk wasabiquna sabiqun tadi. Jangan sampai masuk yang ketiga, ashabus shimal, ma ashabus shimal waliyadzubillah. Itulah 3 golongan manusia, dan 3-tiganya sangat ditentukan oleh amalan. Baik amalan hati, amalan lisan, ataupun amalan anggota badan. Ditentukan oleh 3 jenis amalan tadi. Berkata mu'alif walida, lazima kullu muslimin ayyabda bi tathhiri qalbihi wa islahihi wal inayati bihi qabla an ya'taniya bi islahi dhahirihi idla ibrata bi salahi dhahir ma fasadil batin. Oleh karena itu wajiblah setiap muslim memulai upayanya dengan mensucikan hati, membersihkan hati, memperbaikinya dan memperhatikannya sebelum dia memperhatikan perbaikan zahirnya. Amalan zahir harus diperbaiki, iya, tapi lebih lagi amalan batin. Karena baiknya amalan zahir tidak ada manfaatnya kalau kondisi batinnya rusak.
Kita mau sholat dalam keadaan kondisi batin buruk. Akhirnya sholatnya ria dan tidak khusyuk. Masuk ke dalam ayat fawailul lil musallin. Kita mau saum, tapi kondisi jiwa kita buruk. Apa akibatnya? Haroream saum, berat gitu ya. Lebih berat daripada ngagandong gunung. Ngagandong gunung berat lah katsida. Ini lebih berat lagi daripada hal itu. Makanya mungkin tidak kuat untuk menahan lapar, haus dan syahwat sampai maghrib, batal di jalan. Atau kuat tapi diisuk jedur nepikeun ka sore jeder ngagoler we terus. Habis sahur langsung kana kasur kerek. Ya. Kemudian bangun kencing, kerek deui wae setelah itu teh. Sampai maghrib salat dilewat. Itu orang yang kondisi hatinya apa? Buruk. Tidak tidur diisi oleh hal-hal buruk. Ayo ngabuburit, catur, main domino, main remi, main halma, main game, main segala macam. Ayo kita jalan-jalan ngabuburit ke taman lansia, ke taman jomblo sesuai dengan statusnya. Habis waktu yang tidak karu-karuan. Itu mengisi bulan Ramadan dengan keburukan amal karena kondisi hati yang buruk. Di asongan mushaf Al-Quran teh berat. Paling dilihat seayat udahlah capek. Sudah. Mentalnya gak mampu untuk meneruskan bacaannya. Dapat BC, hadiri kajian ilmiah di tengah bulan Ramadan. Kabayang haroreamna. Tunduh pasti. Pasti usahana nyindiran wae ka urang teh. Haroream hadirna oke. Usahana teu kenal-kenal acan ka eta jelema. Kumaha rek nyindiran? Pulang dari sini betul kan disindir tadi kan? Berkata muallif, wa mata ma aslahal muslimu qalbah bil a'maliz zakiyah wal ikhlas was sidqi wal mahabbati lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam istaqamat jawarihuhu wa salaha zahiruhu. Ketika seorang muslim memperbaiki kondisi hatinya dengan amal-amal yang bersih, dengan keikhlasan, dengan kesungguh-sungguhan, disertai mahabbah kepada Allah Ta'ala, mahabbah kepada Rasulnya, maka anggota badannya pun akan istiqamah dan amalan zahirnya akan baik pula. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik pula seluruh jasadnya. Bila buruk, buruk pula. Bila rusak, rusak pula seluruh jasadnya. Ingat, segumpal daging itu adalah hati. Hatinya baik, maka amal yang dilakukan oleh anggota badan juga akan baik. Hatinya buruk, amal yang dilakukan oleh anggota badan juga akan buruk. Dan hati menjadi penentu. Oleh karena itu hati oleh para ulama disebut Malikul A'dha. Malikul A'dha, raja bagi anggota badan. Rajanya adalah hati. Anggota badan seluruhnya adalah tentaranya, prajuritnya. Dan anggota badan merupakan contoh prajurit terbaik. Mereka tidak akan berkreasi sendiri tanpa perintah.
dan mereka tidak mungkin menyelisihi perintah rajanya. Kalau ABRI atau polisi, ada nggak prajurit yang tidak mengikuti perintah komandannya? Mungkin ada. Ada nggak umpamanya prajurit yang berkreasi sendiri di luar instruksi komandannya? Mungkin ada. Ada nggak kita pernah mendengar prajurit yang dipecat karena indisipliner? Ada. Atau dihukum, ya, atau diturunkan pangkatnya, atau dimutilasi ke tempat lain. Dimutasi ke tempat lain. Dimutilasi mah diciksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Dimutasi ke tempat lain. Dipindah, dimutilasi teh. Dimutasi teh dipindah gitu ya. Ke tempat yang nyingkur, yang membuat dia tidak betah gersang, mungkin ke Irian Jaya, mungkin ke Kupang, mungkin ke tempat-tempat anu nyala lingkur di sisi gunung, di leuweung gitu tah. Biasanya di tengah kota, yang menyenangkan ini di leuweung, di hutan. Itu menunjukkan ada prajurit yang indisipliner, tidak mengikuti arahan komandannya. Tapi anggota badan mah tidak pernah melakukan perbuatan di luar instruksi otak akalnya, hatinya, enggak. Kecuali dalam mimpi merenya ngigaunya. Eta mah beda lagi, beda alam. Tapi dalam keadaan sadar tidak. Kecuali pertama ketika tidur ngigau, yang kedua nu kasurupan meureun. Kalau si Raja Soleh hanya akan memberi instruksi yang baik-baik. Lalu prajuritnya akan melaksanakan amalan-amalan baik sesuai dengan instruksi sang raja. Tapi kalau rajanya rusak, dia akan merintahkan perintah-perintah yang buruk dan dilaksanakan. Ya. Oleh karena itu, di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak ada yang bisa memberi manfaat untuk manusia kecuali manusia yang memiliki hati yang selamat, yang baik. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Tidaklah pada hari kiamat nanti tidaklah bermanfaat harta ataupun anak-anak. Harta yang banyak, yang melimpah, itu tidak ada manfaatnya di akhirat. Demikian juga anak-anak. Yang bermanfaat adalah hanya orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Berkata muallif, wal qalbus salim huwa salimun minal afati wal makruhati kulliha. Wahwal qalbul ladzi laisa fihi siwa mahabbatillah wa khasyati ma yubaidu anhu. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari seluruh penyimpangan, kesalahan dan perkara-perkara yang dibenci. Hati yang di dalamnya tidak terisi kecuali oleh mahabbah dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Nah, hati yang baik akan memerintahkan, memberi perintah yang baik dan dilaksanakan oleh prajuritnya, yaitu anggota badan. Lahirlah hanya amalan-amalan yang baik. Tidak akan lahir amalan yang buruk dari hati yang buruk. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, "Tsummal qalbu huwal aslu. فَإِذَا كَانَ فِيهِ مَعْرِفَةٌ وَإِرَادَةٌ صَارَ ذَلِكَ إِلَى الْبَدَنِ بِالضَّرُورَةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَخَلَّفَ الْبَدَنُ عَمَّا يُرِيدُهُ الْقَلْبُ فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ صَالِحًا
bima fihi minal iman ilman wa amalan qalbiyan lazima dururatan salahul jasad bil qawli dhahir wal amal bil imanil mutlaq. Kata Syekhul Islam, kemudian hati adalah bagian yang paling pokok dalam tubuh manusia. Bila di dalam hati ada sebuah keinginan, keinginan itu secara otomatis menjalar ke seluruh anggota badan. Tidak mungkin badan tidak merespon keinginan hati. Maka bila hatinya soleh karena diisi oleh iman, baik amalan ataupun ilmu ataupun keyakinan, secara otomatis jasadnya akan melahirkan amalan-amalan yang soleh. Ucapan yang lahir dari mulutnya adalah ucapan yang baik dan bagus. Amalan yang lahir dari iman seperti itu hanyalah berupa amalan yang menjadi perwujudan dari iman. Maka akan bagus, akan menjadi amal soleh pula. Oleh karena itu, maka di antara perkara yang bisa menambah iman seseorang baik lahir ataupun batin, dia harus bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsunya untuk memperbaiki hatinya, memakmurkan, mengisi hatinya dengan mahabbah kepada Allah, dengan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, baik ucapan, amalan, waktu, tempat, dan orang. Mencintai apa-apa yang Allah cintai, membenci apa-apa yang Allah benci, baik amalan ataupun ucapan. Amalan yang Allah cintai ya amalan-amalan soleh. Ucapan yang Allah cintai, baca Al-Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Belajar dan mengajar pasti ada amalan lisannya ya. Nggak ada orang yang mengajar tapi balem. Nih saya sekarang mau transfer ilmu mustalahul hadits ke antum, siap ya? Diam. Tiba-tiba muridnya semua paham. Ada yang begitu? Ada dalam film. Bohong ya teman, kenyataannya nggak ada ya. Setiap belajar dan mengajar ada ucapan lisan, seperti yang saya lakukan ini. Ada ucapan lisan. Ya. Jadi isi dengan semua yang Allah cintai hati kita, mencintai amalan dan ucapan yang Allah cintai, mencintai waktu-waktu yang Allah cintai seperti Ramadan. Kita mencintai Ramadan. Kalau orang begitu datang Ramadan, aduh wegah, saya mah ingin cepat lebaran lah. Naon sabar tersepe Ramadan mah suasana teh islami Kudu lapar, kudu haus, di masjid di mana-mana ada kajian, ada murotal yang disetel, acara-acara TV dakwah semua. Berita di internet tentang pernak-pernik Ramadan geraya. Mau happy-happy seluruh tempat hiburan tutup. Liar Ramadan mah. Akhirnya dia tidak suka kepada Ramadan. Dia membenci apa yang Allah cintai, yaitu waktu Ramadan. Ya. Mencintai tempat seperti masjid, majelis-majelis ilmu. Mencintai orang yang Allah cintai, para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para sholihin, karena keimanannya wajib kita cintai sesama mukmin. Berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kata beliau, fala salaha lil qulub hatta tastaqirra fiha ma'rifatullah wa 'azamatuhu wa mahabbatuhu wa khasyatuhu wa mahabatuhu wa raja'uhu wa tawakkulu alaihi wa yamtali'u min dhalik wa hadha huwa haqiqatut tauhid wa huwa ma'na la ilaha illallah. Kata Imam Ibnu Rajab, tidak ada kebaikan bagi hati sehingga di dalam hati tertanam ma'rifatullah, pengenalan kepada diri Allah,
Tidak ada pengagungan kepada Allah. Juga pengagungan kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap, tawakal, dan memenuhi hati dengan semua itu. Dan inilah dia hakikat tauhid, dan inilah makna atau perwujudan dari la ilaha illallah. La ilaha illallah harus diwujudkan dengan cara hati kita dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ikhlas kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan yang sejenisnya. Masih kata Imam Ibn Rajab yang beliau jelas dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam ini memuat syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah ditambah dengan kira-kira 10 hadis. Kalau arba'in kan cuma berapa? Berapa? Benarnya 42, tapi disebut arba'in namanya. Ngarah jejeg merenan. Tidak hadis umpamanya itsnain wa arba'ina haditha, tidak begitu, tapi hadis arba'in. Ditambah sekitar 10 hadis jadi 52 hadis oleh Imam Ibn Rajab, lalu dijelaskan syarahnya, faidahnya, hukum-hukumnya, dan seterusnya, dan tertuang dalam kitab namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Masih kata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, fala salaha lil qulub hatta yakuna ilahaha alladhi ta'alluhuhu wa ta'rifuhu wa tuhibbuhu wa takhshahu huwa ilahu wahidun la syarikalah. Tidak ada kebaikan bagi hati sehingga ilah, tempat dia mengeluh, tempat dia mencintai, yang dia kenal, yang dia takuti, hanya satu ilah dan tidak ada syarikat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Walau kana fis samawati wal ard ilahun, kalau di langit dan di bumi ada ilah lain, ada sesembahan lain selain Allah, la fasadati dzalika samawati wal ard, pasti langit dan bumi ini akan hancur. Sebagaimana firman Allah, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ada ilah-ilah, ada sembahan lain selain Allah yang hakiki, pasti hancur langit dan bumi. Ada dua ilah, Allahnya ada dua, dua-duanya menciptakan, dua-duanya punya hamba, dua-duanya minta disembah. Adakah persaingan? Ada. Perang tuh antara dua Allah. Kalau Allah perang naon cing senjatana, eta meureun matahari, bulan, bintang silih balerogeun. Hancur urang. Hancur alam jagat raya bila ada dua Allah, dua sesembahan yang sebenarnya, ya. Nah, selama jutaan tahun alam jagat raya ini begitu utuh, berjalan begitu sempurna dengan perubahan yang juga tidak merusak suasana dan kondisi alam ini, menunjukkan Allah pencipta alam jagat raya yang disembah oleh manusia yang menyembahnya hanya satu. Nah, kalau ada dua mah pasti sudah perang atau. Oleh karena itulah maka kalau di dalam diri seorang manusia, di dalam hatinya ada dua ilah, satu Allah, satu menyembah juga kepada selain Allah dari kalangan makhluknya, itu hati hancur sudah, rusak sudah. Sebagaimana alam jagat raya akan hancur bila di alam ini ada dua ilah yang sebenarnya. Sehancur itu pula hati, ya. Dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, lawan dari memberi apa? Menahan pemberian, tidak memberi juga karena Allah, semuanya karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh imannya sudah sempurna. Mencintai karena Allah artinya mencintai sesuatu yang Allah cintai.
Baik itu orang seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para syuhada, para solihin, atau amalan-amalan, seluruh amal soleh dicintai oleh Allah, kita juga cinta. Atau tempat seperti masjid dan tempat-tempat ibadah. Atau waktu seperti Ramadan, hari Jumat, Lailatul Qadar dan yang sejenisnya. Dan membenci karena Allah maknanya membenci apa-apa yang Allah benci. Baik orang seperti orang kafir, orang musyrik, musuh-musuh Allah, orang-orang durhaka dibenci oleh Allah, kita juga benci. Ataupun umpamanya amalan, seluruh amalan buruk. Perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat itu dibenci, kita juga benci. Atau tempat, seperti tempat-tempat maksiat, kita benci. Adapun waktu, tidak ada waktu yang Allah benci. Ya, itu makna membenci karena Allah. Memberi karena Allah, ikhlas. Pertama niat ikhlas, kedua penyaluran kepada penyaluran yang benar. Dan sampai nyumbang, tapi sesuatu yang disumbang dibenci oleh Allah. Ini dalam rangka HUT sekian kita adakan dangdutan. Saya nyumbang, memberi. Itu bukan karena Allah, karena setan. Karena memberi untuk sebuah kemaksiatan. Ya. Menolak karena Allah. Maaf, sumbangan nanti akan ada joget-joget sekampung ini. Kita menolak afan. Karena apa? Karena Allah akan murka, saya nggak akan ngasih. Tidak memberi. Berakibat mungkin dibenci oleh orang, resiko itu. Mending disukai orang dibenci oleh Allah, mending disukai oleh Allah dibenci orang. Mending disukai oleh Allah dan orang. Kalau bisa. Tapi kalau itu tidak bisa, pilihan hanya dua, pilih dicintai oleh Allah dengan resiko dibenci oleh orang. Kalau memang pilihannya hanya dua, seperti tadi, menyumbang. Kalau enggak, kita tidak disukai, kita diomongin, kita dituduh macam-macam. Kalau diberi, Allah yang murka kepada kita. Saya lebih baik dimurkai oleh orang asal tetap dicintai oleh Allah. Itu bagian dari risiko dari sebuah keimanan. Kata Rasul SAW, siapa orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, maka dia sudah sempurna imannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tabrani, Ibnu Battah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Ikhwan, bagian ini belum selesai, amalan hati belum selesai, nanti amalan lisan apalagi belum tersentuh ya, apalagi amalan anggota badan. Amalan hati belum selesai, kita cukupkan dulu sampai di sini, kita nanti akan teruskan di masa yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mohon dijelaskan berapa jumlah pintu surga yang benar. Ada hadis menyebut 8, tapi guru ngaji atau imam masjid kami menyatakan 7. Kata disebutkan di Al-Quran surah Al-Hijr. Mana yang benar, kata Nabi atau kata guru ngaji? Kata Nabi. Mana hadisnya? Banyak. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a fa asbagha wudu'ahu thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, lalu dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Dia boleh masuk melalui pintu mana saja yang dia suka, ya. Ini hadis menunjukkan bahwa pintu surga ada 8. Yang 7 itu pintu neraka, ya 7. Surah Al-Hijr yang mana? Surah Al-Hijr mungkin
wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Itu mungkin surah Al-Hijr yang dimaksud. Digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada surga secara berkelompok-kelompok. Sehingga apabila mereka sudah datang ke pintu surga, dibukakan pintu surga, lalu para malaikat penjaga surga menyatakan dan seterusnya. Faqala lahum khazanatuha tibtum fadkhuluha dakhilin. Di sini tidak disebut jumlah pintunya. Hanya dibuka pintu-pintu surga. Surah Al-Hijr ayat yang berapa? Tunjukkan ke si Ustadz itu, coba tunjukkan. Lihat, kalau nggak ngerti artinya, lihat terjemahnya. Ya, jadi yang benar pintu surga itu sabaraha? 8. Anu 7 naon? Pintu neraka. Ya, yang benar 8. Pak Ustadz, di masjid komplek rumah saya sholat witirnya 2+1. Sama dong di masjid saya juga. Apakah lebih baik saya ikut sholat witir bersama imam 2+1 atau saya sholat witir di rumah 3 dengan sekali salam? Catatan sholat tarawihnya 8 rakaat dengan 4 kali salam. Berarti 2 kali 4 terus 21. Ya, persis sama di masjid saya juga begitu. Terserah mau di masjid saya boleh, mau di masjid itu juga boleh sama. Kalau di rumah jangan. Kenapa? Hanya karena berbeda, padahal dua-duanya dibolehkan. Dua-duanya ada contoh. Kata Nabi SAW, ya, afdalu sholatil lail, afdalu qiyamil lail mathna mathna. Seutama-utama sholat malam 2. Termasuk yang 4 rakaat juga 2 istirahat dulu. 2 istirahat lagi. Lalu 21. Hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW tidak pernah sholat baik di Ramadan atau di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Beliau sholat 4 dulu, jangan kamu tanya panjangnya dan bagusnya. Lalu sholat 4 lagi, jangan kamu tanya panjang dan bagusnya. Lalu 3. Yang dimaksud 4 ini 2 lalu istirahat. Lalu 2 lagi setelah salam nyambung lagi 2 lagi istirahat. Lalu 21. Dan itu yang paling afdol ya. Saya pernah baca kalau kita berdoa kebaikan untuk orang lain, malaikat akan menjawab amin. Semoga kamu juga demikian. Nah, kalau kita mendoakan teman agar nikah dan saya sudah menikah. Kalau malaikat menjawab semoga kamu juga, itu gimana? Saat ini saya dalam siap untuk nambah. Hah, ini ikhwan. Disebut walaka bimithlihi, dan bagi kamu semisal doamu. Jadi kalau ada akhwat yang sudah menikah, punya sahabat gadis belum menikah, lalu berdoa, ya Allah beri jodoh kepada sahabat saya itu. Padahal si yang berdoa sudah nikah. Apakah malaikat, mudah-mudahan kamu juga dapat jodoh? Apakah begitu? Enggak. Tapi walaki bimithli, bagi kamu yang semisal dengan kebaikan isi doa kamu. Kalau umpama kebaikan untuk kawan kita nikah, untuk kita yang sebanding dengan kebahagiaan nikah, yaitu keutuhan rumah tangga, cinta suami, perhatian suami kepada dirinya, itu sebanding dengan kebaikan nikah bagi yang gadis tadi, yang jomblo tadi. Tidak berarti nanti kita dapat suami baru. Demikian juga kalau ikhwan nih, yang nanya ikhwan nih, ya, karena dia tadi sebut akan nikah lagi. Kalau ini akhwat kebangetan. Kalau umpamanya dia mendoakan orang yang jomblo yang jadi sahabatnya, ya Allah berikan jodoh untuk si jomblo sahabat saya. Malaikat mendoakan amin walaka bimithli.
Amin. Dan bagimu yang semisal dengan kebahagiaan kawanmu yang nikah setelah jomblo. Berupa apa? Cinta istrinya, perhatian, ketaatan istri itu sebanding. Mithli. Ya. Kecuali kalau umpamanya begini. Ada kawannya yang sudah menikah, sudah punya istri. Lalu dia doakan, ya Allah beri lagi jodoh tuh kawan saya. Dia pingin nambah. Malaikat mendoakan amin walaka bimithlih, ya bisa jadi. Ya amin, semoga kamu juga bisa nambah. Ya mungkin, wallahu a'lam. Kalau di hadapan akhwat jangan nanya yang begitu. Sebab nanti apa? Sasaran tindakan akhwat saya Ustadz yang gitu-gitu aja dijawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari pemirsa YouTube Ustadz. Mangga. Dari Geodi Gantira, pertanyaannya, iman saya sedang surut dan ketika saya mendengar kajian, saya tidak merasakan rasa tegang, tidak seperti waktu dulu. Kenapa ya? Adakah cara menyembuhkannya? Tegang? Ya maksudnya tersentuh mungkin. Cuek, nggak ada tersentuh. Taib, barakallahu fiik. Geoni dari YouTube, maksud tempatnya di mana, kota gitu. Geoni ya, di YouTube di mana saja Anda berada, barakallahu fiik. Jangan-jangan ada di sini sambil nonton. Ya, di mana saja Anda berada, mungkin di dalam Bandung atau di luar Bandung, di Jawa atau di luar Jawa, mungkin di Indonesia, mungkin di luar negeri. Sebab ada komunitas di Kanada yang juga sekarang mendengarkan itu ya, mendengarkan ini. Tadi subuh ada pertanyaan dari Kanada tapi telat tidak dibacakan ya. Mungkin besok di Vancouver. Pertanyaan Giovanni tadi. Geori. Bagaimana orang yang imannya sedang surut itu sudah turun. Ketika ngaji tidak ada sentuhan. Taib, ini pertanyaan bagus. Ketika dinasihati malah apa? Malah nggak suka kepada yang menasihatinya. Ini contoh hati yang sudah keras. Bukti turunnya iman. Ini ibarat begini. Badan ketika kita sehat, makan apapun enak ya. Tapi ketika kita sakit, tipes umpamanya. Jangankan makan makanan yang enak. Bau mencium aroma baunya saya sudah mual, ingin muntah. Dipaksa makan bubur yang tidak ada rasanya terasa pahit. Apa yang salah? Apakah buburnya? Bukan. Apakah orang yang masak nate bisaeun? Bukan. Apa yang salah? Badannya karena sakit. Makanan terenak terasa pahit. Mual, ingin muntah. Akhirnya dia marah begitu melihat ada suster, perawat, atau mungkin orang tuanya mau makanan makan dulu ya nak, dia malah benci, sana pergi, jangan bawa makanan ke kamar ini, bau, kan gitu ya. Yang bermasalah adalah dirinya, itu penyakit badan. Itu juga yang terjadi pada penyakit hati. Di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit kecenderungan menyukai maksiat, bid'ah, kufur, syirik dan yang sejenisnya dengan kadar yang berbeda-beda. Jiwa butuh nutrisi, butuh konsumsi, butuh makanan. Apa makanan dari jiwa? Ilmu, nasihat, rahmat, ampunan, amar ma'ruf, nahi munkar. Ini nutrisi bagi hati, bagi jiwa. Ketika jiwanya sehat, mendengar lantunan ayat Al-Quran, aduh klop gitu, enak ya, betah, bisa menangis dia. Ketika jiwa sehat mendengar uraian dari ilmu, aduh nyerep banget, nambah sehat lagi, nambah kuat lagi, nambah motivasi untuk ibadah. Tapi ketika hati ada penyakit ya,
maka nutrisi hati berupa ilmu, berupa ayat Al-Quran terasa pahit, terasa ngejengkelin, ngeselin. Seperti pahitnya bubur yang enak bagi orang yang sedang sakit tipes. Maka yang bermasalah bukan makanan, tapi badan orang itu. Yang bermasalah bukan ilmu yang sedang dipedar, bukan ayat yang sedang dibacakan, tapi hati orang itu yang bermasalah. Gimana atuh cara mengecek apakah hati ini berpenyakit atau tidak? Coba perhatikan ya. Apakah kalau kita ada di hadapan orang banyak, iman kita naik. Ketika kita menyendiri, iman kita turun. Ya, itu hatinya penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, penyakit nifak. Allah menambah hebat penyakit itu. Coba lihat. Wala takhdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Hai para wanita, janganlah kalian menggenit-genitkan suara kalian dalam berbicara, lalu hati laki-laki yang ada penyakit merasa terpesona dengan suaramu. Suara yang digenit-genitan, yang nyata, yang dibagus-baguskan, contohnya apa? Nyanyian. Ada nggak orang yang nyanyi lempeng gitu, nggak ada vibrasinya? Nggak ada. Pasti ada digenit-genitkannya. Apalagi wanita yang nyanyinya, ada desahnya, ada merayunya, nada merayunya, ada macam-macam. Terdengar oleh laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit. Terpesona nggak? Terpesona. Coba lihat, barangkali selama ini konsumsi yang masuk dalam hati kita adalah nyanyian dan musik. Begitu musik terdengar unggut-unggutan, ya, tak terasa si kaki juga ikut bertaluh, tangan juga begini, ini juga guda-gideg. Itu menunjukkan dalam hati ada penyakit. Pantas mendengar kajian teh hambar. Tidak ada sentuhan. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, bagi ikhwan dan akhwat yang mengalami futur, ya, mengalami degradasi iman, pertama, ubah jadwal kegiatan. Tidaklah dia hatinya separah itu kecuali karena rutinitas dia selama ini. Ubah. Coba perbanyak hadiri kajian-kajian. Coba perbanyak dengarkan ayat-ayat. Coba buka Al-Quran kemudian baca dengan artinya. Coba setel radio-radio dan TV-TV dakwah. Ya, itu akan melunakkan hati yang keras. Awalnya terasa pahit, iya, proses. Awalnya tidak betah di majelis kajian, iya, itu proses. Awalnya berat mendengar dan baca Al-Quran, iya, itu proses. Jalani proses itu, nanti akan ada perubahan. Sama dengan orang yang sakit tapi dia harus makan. Pahit-pahit juga udah telan saja sambil nahan nafas, sambil merem, lek gitu. Ya, sehari 2 hari iya, tapi hari ketiga, hari keempat sudah ada rasa yang enak. Lama-lama gemul deui, gemrot deui. Ketika tipesnya kering kerontang kayak rerongkong, setelah sembuhnya jadi bucitrek deui wae. Itu ada proses. Maka jalani dengan sabar proses itu, ya. Jadi pertama, banyak menghadiri kajian-kajian. Yang kedua, gaullah dengan ikhwan, kawan-kawan yang soleh, yang baik, yang ahli ibadah, yang bisa mengimbas kebaikannya kepada kita. Ketiga, jauhi seluruh kawan-kawan yang membawa pengaruh buruk. Nanti kita tambah buruk lagi daripada sebelumnya. Jadi pilih kawan bergaul. Yang keempat, banyak-banyaklah mengingat kematian, alam kubur dan akhirat. Kita akan mati. Kita masuk alam kubur, kita masuk akhirat. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya? Ya, bila ada yang sakit, jenguklah.
termasuk di rumah sakit. Nggak ada kawan, datang aja ke rumah sakit cari pasien. Mudah-mudahan ada yang kenal. Nggak ada yang kenal, pura-pura kenal. Bapak, Ibu, ini sakit apa? Sudah berapa lama? Yang sabar ya. Melihat kondisi pasien yang begitu mengenaskan, hati kita ini akan teriris. Duh, saya untung gimana kalau saya kayak begitu. Gitu kan. Ziarahlah ke kuburan. Datangi orang yang sakit keras, yang kira-kira mau mati, mau sakarat. Coba perhatikan ekspresi wajahnya yang mengisyaratkan penderitaan yang luar biasa di tengah sakaratnya. Itu akan meluluhkan hati kita. Ya, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak menghadiri kajian-kajian, mendengarkan kajian, gaul dengan kawan-kawan yang baik, tinggalkan pergaulan dengan kawan-kawan yang buruk, itu akan meluluhkan hati. Satu poin terakhir untuk pertanyaan ini, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita. Baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, itu doa-doa untuk meluluhkan hati yang selama ini keras. Wallahu a'lam bishawab. Zuhur jam berapa? Mohon maaf di luar tema. Dalam sebuah kajian yang Pak Ustadz sampaikan, dan saya dengar melalui radio, Pak Ustadz memberikan contoh dengan menulis cerpen, melawak, melucu, yang dikaitkan dengan khayalan dan berbohong. Pertanyaan saya, batasan penulisan cerpen yang bagaimana yang dibolehkan? Wassalam Ummu Alfi. Sudah nikah karena sudah punya anak namanya Alfi. Saya khawatir salah paham, ada dua makna cerpen. Saya juga suka membuat cerpen dan sudah beredar di YouTube. Tapi cerpen yang dimaksudlah ceramah pendek. Itu boleh, itu bagus. Kedua, yang dimaksud cerpen adalah cerita pendek. Kalau cerita pendek ini adalah biografi atau autobiografi, atau diambil dari kisah nyata yang tidak ditambah dan diubah, boleh. Di dalamnya ada pelajaran. Tapi kalau yang dimaksud cerita pendek di sini hayalan, karangan, fiksi, haram hukumnya. Karena apa? Karena itu termasuk perbuatan berdusta. Apa makna berdusta? Berdusta adalah yatakallamu bima yukhalif yatahaddatsu bima yukhaliful waqi. Berbicara yang tidak sesuai dengan realita. Umpamanya, wah tadi saya lihat kecelakaan di jalan, padahal tidak ada, biar seru aja. Omongannya tidak sesuai fakta. Dusta bukan? Dusta. Nah, cerpen menceritakan sebuah peristiwa yang tidak nyata, hanya karangan. Apakah ini bohong? Ya jelas bohong, tidak boleh. Walaupun isinya baik, isinya bagus, isinya mengandung banyak pelajaran. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Ada enggak kisah nyata yang banyak mengandung pelajaran? Banyak kisah dari Al-Quran, dari hadis, para nabi, para sahabat, para ulama. Itu syarat dengan pelajaran, silakan itu diceritakan. Kenapa harus ngarang-ngarang sementara kisah nyata ada yang diceritakan oleh para ulama? Mau cerita yang bagaimana dan pelajaran yang bagaimana yang kita inginkan, ingin sisipkan dalam cerita itu, pasti ada dalam kisah nyata para ulama terdahulu, para nabi terdahulu, para sahabat terdahulu. Kenapa harus ngarang?
Oleh karena itu bikin cerpen, cerbung, cerpan, novel, romans yang sifatnya fiktif itu kedustaan yang nyata. Karena berbicara sesuatu yang tidak ada dalam realita. Dan itu masuk ke dalam definisi dari dusta. Boleh cerpen, cerbung, novel kalau itu kisah nyata. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Para ulama banyak menulis sejarah biografi kehidupan para ulama terdahulu atau para sahabat. Seperti Imam Ibnu Hajar mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Ini biografi tentang para sahabat, lahirnya tahun berapa, di mana, masuk Islamnya bagaimana, keutamaannya bagaimana, pujian Nabi dan para sahabat yang lain tentang dia bagaimana, akhlak-akhlaknya bagaimana, dijelaskan. Juga para ulama, kisah para ulama seperti Imam Az-Zahabi menyusun kitab Syiaru A'lamin Nubala. Itu berisi biografi para ulama. Ya, itu banyak. Itu dibolehkan, bahkan bagus, di dalamnya syarat dengan pelajaran, dengan nasihat yang luar biasa, motivasi, inspirasi yang banyak akan kita dapatkan dari kisah-kisah itu. Jadi yang dibolehkan adalah yang sesuai dengan fakta, ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi kita masuk ke waktu zuhur. Kita siap-siap wudu dan siap-siap beberes. Insya Allah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang, melanjutkan kajian yang belum sempat kita tuntaskan pada hari ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.